Jadi pada saat sesudah tulah itu ditumpahkan ya, tujuh cawan murka Allah itu, kemudian dia berperang melawan iblis, dia menang. Di sini dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Di sini dikatakan oleh Zakaria. Tapi ini juga dinubuatkan di Yeskiel juga. Ya, jadi di sini dibilang bahwa seluruh dunia itu sebenarnya berada di bawah kuasa si jahat ya, ketika Adam itu menyerahkan kekuasaannya kepada iblis, tetapi kita orang-orang yang sudah ditebus gitu, itu kita berasal dari Allah, kita ada di dalam anaknya gitu, di dalam Kristus gitu. Jadi nggak mungkin Bapa menghukum anaknya, karena kita ada di dalam Kristus. Jadi sudah pasti kita akan diselamatkan. Orang-orang percaya pada Kristus kita pasti akan diselamatkan. Nah, kita juga lihat gambarannya Passover Lamb. Karena tulah itu kan, kita lihat tulah itu di Perjanjian Lama seperti apa. Ada 10 tulah pada saat Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, itu dikasih 10 tulah kan di Mesir gitu. Dan tulah yang terakhir itu adalah eh, domba Paskah ya. Kita bisa lihat di sini di Keluaran 12 ayat 5 sampai 7 dan 13. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, di sini juga adalah gambaran ketika Tuhan itu menimpakan murkanya ya, menimpanya di tanah Mesir. Mesir dalam bahasa Ibrani itu Mitzrayim. Mitzrayim itu artinya oppression ya, tribulation, double stress. Jadi kesusahan, kesulitan besar gitu. Jadi ini mirip sekali gambaran dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat darah, dia tidak akan menimpakan tulah, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, karena darah itu menjadi tanda. Dan kita orang percaya, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kita pasti akan diselamatkan. Nah, kita bisa lihat juga, ini gambaran juga mengenai ukupan pendamaiannya. Di sini diceritakan ketika saat itu ada Bani Korah ya, mereka tuh protes pada Musa dan Harun. Kenapa mereka yang dipilih sebagai pemimpin gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kemudian mereka protes, mereka marah, akhirnya Tuhan marah pada mereka. Bumi itu terbelah dan mereka tuh semuanya tuh masuk gitu, hidup-hidup gitu ya, semua dan keluarganya. Nah, tapi setelah itu bangsa Israel malah marah gitu. Mereka malah datang lagi ke Musa dan Harun. Mereka bilang, kamu sudah membunuh Bani Korah gitu. Nah, terus di sini kita bisa lihat di Bilangan 16 ayat 42 sampai 48. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannyalah ukupan, dan diadakannyalah perdamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Jadi di sini kita bisa lihat ya betapa dahsyatnya itu ukupan gitu. Jadi pada saat mereka protes, Tuhan kan akhirnya marah pada mereka ya. Dia bilang,
pergi supaya kuhancurkan mereka. Jadi Tuhan mau hancurkan bahkan gitu. Tapi terus Musa bilang sama Harun, ambil perbaraan, bubukan api, terus taruh ukupan, pergi ke tengah umat itu untuk mengadakan pendamaian. Nah, begitu Harun itu lari, dia di tengah-tengah situ, stop langsung. Murka Tuhan tuh berhenti. Jadi yang sebelumnya mati-mati, murka Tuhan itu tidak sampai kepada yang hidup gitu. Jadi ada yang hidup, dia ada di tengah-tengah antara yang hidup dan yang mati. Jadi ini adalah gambaran juga bahwa ukupan itu adalah gambaran dari Kristus gitu ya. Kita tahu juga sebelum masuk ke ruang Maha Kudus itu ada mesbah ukupan gitu. Itu juga berbicara mengenai Kristus ya, bau yang harum di hadapan Tuhan. Di Efesus 5 ayat 2 sini dikatakan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi Kristus itu adalah persembahan dan korban yang harum. Begitu ada Kristus, Tuhan itu nggak bisa marah, nggak bisa murka gitu ya. Nah, di Roma 3, 23, lima juga dikatakan. Nah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, jadi itulah satu-satunya jalannya Kristus gitu ya. Dia adalah jalan pendamaian. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin murka karena ya kita sudah dinamaikan. Di dalam Kristus kita sudah didamaikan. Nah, di 2 Korintus 2 ayat 15 dikatakan, Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. nah menarik di sini dikatakan bahwa kita ya, orang-orang percaya, itu juga adalah bau yang harum. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita juga bau yang harum. Dan kita juga ada di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Jadi kita juga sebetulnya adalah intercessor. Ya. Jadi makanya aku juga percaya selama ada kita, orang-orang percaya di bumi, itu murka Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin ditimpakan. Bahkan bangsa Israel ya, kalau kita lihat juga, itu berkali-kali tuh hampir dimusnahkan, tapi nggak dimusnahkan gitu. Bahkan kayak misalnya sekarang gitu. Banyak yang percaya bahwa, wah ini kalau misalnya diserang ada perang dunia ketiga, mungkin mereka bisa habis gitu. Tapi aku sih percaya nggak akan mungkin. Kenapa? Karena ada juga umat Tuhan di tanah Israel gitu, meskipun cuma sedikit ya. Bangsa Israel saat ini di tanah Israel tuh ada sekitar 7,2 juta orang. Yang Messianic Jews itu mungkin cuma nggak nyampe 50.000 ya, 30.000, 40.000 gitu. Tapi aku percaya mereka itulah justru menjadi bau yang harum. Selama masih ada mereka, itu Tuhan nggak akan mungkin gitu menimpakan murkanya gitu. Jadi betul-betul ketika anak-anak Tuhan itu sudah diangkat, barulah itu terjadi murka segala macam gitu, terjadi segala macam cawan murka Allah, tapi pada akhirnya juga mereka akan bertobat gitu ya. Nah, kita lihat juga di Wahyu 17 ayat 6 sampai 8, 12 sampai 14. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia.
Nah, jadi di sini kita bisa lihat juga nih nubuatan akhir zaman ya bahwa nantinya memang ada 10 raja kan yang akan bersama-sama dengan binatang. Jadi banyak yang percaya juga binatang itu adalah gambaran dari satu ideologi gitu ya, sesuatu yang mereka percayai dan setelah itu mereka itu akan diberikan ya menerima kuasa sebagai raja, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi di sini kita lihat endingnya ya bahwa anak domba itu akan mengalahkan mereka. Karena ya Kristus itu dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia raja di atas segala raja. Jadi kalau kita lihat segala macam chaos, yang mesti kita tahu bahwa endingnya tuh seperti apa gitu, akhirnya seperti apa. Jadi endingnya adalah happy end gitu untuk orang-orang yang percaya, karena ya kita menang bersama-sama dengan dia, kita yang terpanggil, kita dipilih, dan dia ya kita setia karena dia setia gitu. Nah, Yesus itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan. Dan dia adalah the great I am ya. Sebenarnya Yod Heh Vav Hweh itu juga adalah dia ya dari kata I am Ehyeh dia dan Tuhan Yesus itu bahkan sudah menyatakan bahwa dialah dia gitu dari kata I am ya. Dia bilang dia adalah roti hidup gitu. Dia adalah terang dunia. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia adalah pokok anggur yang benar gitu. 7 adalah gambaran dari kesempurnaan. Jadi ya Kristus itulah adalah domba Allah yang mengalahkan si iblis dan semua sekutu-sekutunya. Nah, sekarang kita lihat lagi nubuatan di Zakaria 14 ya, mengenai kedatangan Kristus di ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Nah, ini banyak yang percaya ini adalah pada saat Kristus datang kedua kali ya, second coming. Jadi bukan rapture ya, pada saat dia second coming, pada saat dia sudah berperang. Jadi pada saat sesudah tulah itu ditumpahkan ya, 7 cawan murka Allah itu, kemudian dia berperang melawan iblis, dia menang. Di sini dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Di sini dikatakan oleh Zakaria. Tapi ini juga dinubuatkan di Yeskiel juga. Kita lihat di Yeskiel 43 ayat 1 sampai 7. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus. Nah, ini adalah gambar dari gerbang timur ya. Sekarang ini sebetulnya ini seperti ini. Tadinya ini terbuka, tapi kemudian disegel tahun 1541 oleh Kesultanan Sulaiman ya. Kenapa disegel? Dia dia tahu nih nubuatannya, skillnya dia tahu. Dia nggak mau Mesias itu datang, yang diurapi datang untuk bangsa Yahudi itu dia nggak mau. Jadi disegel sama dia. Terus pada saat dikuasai oleh dinasti Ottoman, ya Yerusalem dikuasai dinasti Ottoman. Jadi dinasti Ottoman itu bahkan dia taruh kuburan untuk orang-orang Muslim di depan gerbang timur ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang-orang Lewi atau priest ya, imam-imam itu kan nggak boleh najis gitu, nggak boleh masuk kuburan, nggak boleh kena mayat dan sebagainya. Jadi ini double lagi gitu, double segel gitu supaya memastikan bahwa ini Mesias nih nggak bakal datang gitu lah. Dan kita tahu itu adalah pekerjaan siapa di balik ini gitu ya,
pekerjaan si jahat itu untuk menghalangi Kristus itu datang kedua kalinya karena dia tahu nubuatan-nubuatan ini. Tapi ya Tuhan bilang bahwa dia akan datang yang nggak akan bisa menghalangi apapun nggak akan bisa menghalangi dia datang gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat di Wahyu 10 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Tapi sebetulnya ini juga gambaran seperti saat ini bangsa Israel masih merayakan Yom Kippur dengan berpuasa ya. Mereka masih eh, kasih salam gemak Hatimah Tova. Jadi semoga kamu tuh namanya dimeteraikan dalam kitab kehidupan karena mereka masih berharap mereka kan nggak yakin gitu ya. Jadi mereka masih berharap bahwa mereka akan diampuni dan mereka akan masuk dalam kitab kehidupan. Nah, di sini dibilang orang yang namanya tidak ditemukan akan dilemparkan ke dalam lautan api ya, untuk selama-lamanya ya. Di 2 Petrus 3 ayat 7 dan 9 dikatakan, Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. nah di sini Tuhan itu sudah kasih peringatan ya, banyak sekali peringatan gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak mau ada yang binasa. Dia tuh mau semua orang bertobat gitu ya. Kayak di sini jelas dibilang bahwa Yohanes 3, 16, 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, jadi sini Tuhan udah bilang, Tuhan tuh nggak mau menghakimi dunia. Dia tuh nggak mau sebetulnya menghancurkan dunia. Dia menciptakan manusia itu untuk menjadi anak-anaknya dia gitu. Tapi ketika manusia berdosa, dia harus korbankan anaknya. Jadi itu satu-satunya jalan. Dia sudah kasih solusi gitu ya. Makanya ketika kita percaya, ya kita akan masuk ke kerajaan kekal karena kita ada di dalam anak domba Allah itu gitu. Yeskel 33 ayat 11 ini dikatakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah. Ya, jadi di sini juga jelas bahwa Tuhan itu nggak mau, dia nggak berkenan pada kematian orang fasik. Dia nggak mau orang fasik itu mati gitu. Jadi dia mau orang tuh bertobat, bertobatlah gitu. Dan kita tahu bahwa pertobatan itu adalah dengan kita menerima Kristus gitu, seperti di Roma 9 ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi ya sekarang di hari-hari terakhir ini kita gaungkan lagi gitu ya, bahwa sebetulnya kita tuh punya solusi gitu. Kalau kita lihat ini kayaknya sudah semakin dekat gitu ya. Kita lihat aja perang. Perang semuanya berfokus lagi kepada bangsa Israel. Bisa tiba-tiba gitu ya dari out of nowhere itu bisa tiba-tiba dia diserang, kemudian bangsa-bangsa menyerang juga gitu ya, nggak cuman di Gaza tapi juga di utara gitu ya. Eh, dari mana-mana gitu. Kemudian juga kita tahu bahwa em, Iran dengan Rusia itu juga adalah sekutu gitu ya. Nah,
ini sudah hari-hari terakhir, tapi Tuhan bilang Tuhan tuh nggak berkenan pada kematian orang fasik. Dia mau orang bertobat gitu. Kita yang di Heskiel kan tadi dibilang mengenai tulang-tulang yang kering ya. Terus juga tadi kan di depan gerbang itu juga ditaruh kuburan-kuburan karena mereka juga percaya bahwa tulang-tulang itu akan dibangkitkan gitu kan ya. Yang di Heskiel itu juga bilangin gitu kan, tulang-tulang kering nanti aku akan apa eh, menyatakan mereka hidup lah gitu. Apakah ini justru yang memang bilang bahwa katanya kalau orang Kristen tuh nggak boleh dibakar karena nanti nggak ada tulang yang nggak ada yang bisa dibangkitkan gitu untuk dihidupkan kembali. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.